Halo teman-teman, selamat datang di channel MDSL yang bahas soal kerusakan handphone ya. Salam pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan servisan Oppo A5 ya, A5 2020 ya. A5 2020 ini yang sudah jadi, alhamdulillah. Oppo A5 2020 ini. Nah, ini setelah saya cas ya. Cuman getar saja teman-teman, getar ya, getar ya, tanpa ada suara ya. Bentar, coba saya gunakan tombol ya, tombol power. Tapi di sini tombol powernya keras banget. Kita gunakan tombol volume atas bawah ya, kita pencet sambil saya bantu dengan charger ya. Colokin, kita pencet dulu. Nah ini udah getar. Nggak mau hidup teman-teman ya, nggak mau hidup. Kita coba lagi ulang. Kita pencet kedua tombol ini ya. Ini hanya getar doang teman-teman, getar ya. Pencet lagi, kita coba. Nggak mau ya, nggak mau hidup juga ya. Nah di sini sekarang kita bongkar teman-teman, karena di sini handphonenya tadi jatuh ya, jatuh langsung langsung LCD-nya ngejeplak ya, langsung terbuka LCD-nya seperti ini. Ini LCD ori ya teman-teman ya. Ini jatuh langsung ngejeplak seperti ini ya. Tapi ini kalau di cas masih getar teman-teman ya, masih getar. Tapi di sini tidak ada kehidupan sama sekali ya, layar LCD-nya, entah layar LCD-nya putus fleksibelnya, entah memang mesinnya ya. Karena di sini hanya getar aja ya, getar terus. Nah di sini saya akan mencoba buka ya. Nah ini ngebuka backdoor belakang harus pakai pemanas teman-teman. Kalau nggak pakai pemanas nanti kulitnya terbuka seperti ini teman-teman. Ini sudah dicoba dibongkar sama yang punya, tapi hasilnya seperti ini, nggak berani diterusin. Akhirnya saya meneruskan, dan sebelumnya sudah saya panasi pakai pemanas. Sekarang tinggal kita buka ya, karena kalau dari awal mungkin agak lama ya, makan waktu, jadi tinggal lepas aja ya, karena sesudahnya sudah saya panasin, jadi lebih enak. Nah kalau misalkan ngelepas ini tanpa pemanas, nanti kulitnya ngelupas, jadi si backdoor ini jadi belang ya, belang kayak seperti ini nih, jelek sekali ya. Nah ini untuk buka ini, sidik jarinya ada di sini, ada fleksibel di sebelah kiri. Jadi kalau bisa ini sidik jarinya ditekan ke bawah. Nah udah ditekan ke bawah biar agak lepas. Nah baru kita copot pelan-pelan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini sebelumnya udah saya panasin, saya bongkar. Nah sekarang di sini kita coba lagi ya. Di sini getar teman-teman, tapi nggak mau keluar gambar ya. Nah getar. Nah di sini saya cek LCD-nya ngejeplak seperti ini. Saya takutnya LCD-nya ini putus fleksibelnya ya, fleksibel dalamannya ini loh. Nah ini di dalam sini, nah, putus. Akhirnya ya mau nggak mau harus ganti ya. Ini kebetulan LCD-nya masih ori ya, masih original. Ya nggak pakai lama, kita bongkar ya teman-teman ya. Ini kita cuma memastikan LCD-nya atau mesinnya ya. Ini jatuh langsung LCD-nya ngejeplak, lalu nanti hanya getar-getar saja gitu. Nah getarnya hanya sekali teman-teman, nggak berulang-ulang ya. Ini kita cuma memastikan dulu. Ini Oppo A5 2020 ya. Alhamdulillah saya servisan ya, rezeki anak, rezeki istri ya. Padahal saya baru pemula ya, baru awal servis, baru belajar gitu. Nah di sini berhubung ada yang ngasih kepercayaan sama saya akan berusaha sebisa mungkin. Jika tidak bisa saya perbaiki ya, saya bilang tidak bisa. Alhamdulillah dapat ilmu dari para senior, dari para suhu, ilmunya saya gunakan. Alhamdulillah sampai sekarang masih saya gunakan yang untuk menambahkan cari nafkah istri. Nah ini udah copot ya ini ya teman-teman ya, apa namanya, nah total ya, fleksibel jari-jarinya ini udah terbuka semua. Nah ini masih segel ya, masih segel ting-ting ya, masih perawan ting-ting nih, artinya belum sama sekali diservis ya. Alhamdulillah ya, kalau saya sebut masih manis ya, dalamannya masih manis banget. Ini 100% insya Allah pasti jadi kalau masih segel seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka bautnya semuanya. Sekarang kita copot, kita lepas kita lepas slot sini dulu ya. Kalau nggak bisa ya kurang panjang, kita lepas aja langsung. Nah lepas pelan-pelan ya teman-teman, masalahnya tulangannya agak ringkih ya, agak mudah patah. Nah ini kita bongkar, pastikan udah nggak ada baut lagi ya, nggak ada yang baut tertinggal. Ini udah agak enak. Nah sekarang kita buka.
Kalau masih susah berarti masih ada baut tertinggal teman-teman. Nah ini bautnya tertinggal ya, tertutup, jadi nggak begitu terlihat ya. Jadi tertutup, kita pastikan masih ada lagi enggak. Kalau nggak ada ya teman-teman ya, baru kita copot lagi. Nah seperti ini teman-teman dalamannya. Oke, sekarang kita coba lagi tes ya. Nah ini masih getar-getar aja teman-teman ya, getar, nggak ada respon kehidupan, maksudnya nggak langsung keluar. Ini slot simnya ketinggalan ya, karena udah selek ininya dalamannya, spare-nya udah nggak bisa, tusuk nggak mau keluar. Nah ini seperti ini. Nah kita sekarang pastikan ini masih kita charger, tetap nggak mau hidup ya, tetap nggak mau hidup. Nah, sekarang kita cabut teman-teman baterainya ya. Jika si mesin ini getar terus atau artinya getar sekali ya, getar sekali, itu menandakan mesin masih bisa hidup ya. Tapi kalau getar berulang-ulang derut itu kemungkinan nggak bisa ya, harus kita cek satu persatu ya bagian apa yang rusak. Ini kita coba lepas baterainya dulu. Nah ini soket baterainya udah kita lepas ya teman-teman ya, udah kita lepas. Sekarang kita coba cas ya, tetap nggak mau ya teman-teman ya, tetap nggak mau. Kita balik casannya, tetap nggak mau juga. Nah sini dia nggak mau tetap menyala. Nah harusnya kalau mesinnya normal ya, tanpa baterai ya, tanpa baterai dipasang di mesin ini terus dicolokin charger, dia itu pasti muncul logo petir pengisian daya ya. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, sekarang kita lihat LCD nya teman-teman, apa LCD nya yang sobek. Kita lepas dulu. Nah, kita lepas baterainya dulu teman-teman, kita pastikan LCD nya sobek atau enggak. Saya ini kalau dicongkel nanti bocor, jadi harusnya begini. Nah kalau dicongkel pakai pingset pakai apa nanti dia bocor, tapi kalau melengkung seperti ini nggak masalah, kita bisa ratain lagi ya kan, rata lagi. Nah seperti ini kita lihat LCD nya, kita lihat LCD nya sobek atau enggak ya teman-teman. Ini LCD nya. Nah ini kita lepas seperti ini, kita perhatikan fleksibelnya ada yang sobek atau enggak, karena meskipun sobek sedikit aja dia nggak bakal mau nyala teman-teman, karena di sini banyak banget ya jalur-jalur kecil ya. Nah lebih kecil lagi dari benang jahit ya, ini tipis-tipis banget jalur-jalurnya ya. Nah di sini kita perhatikan, di sini udah agak melengkung ya pas garis ini. Nah, ini coba kita perhatikan dulu. Nah ini udah agak rapi ya, udah agak rapi LCD nya. Nah sekarang kita sobek teman-teman, kayaknya teman-teman sobek teman-teman ya, kayaknya sobek ini, sobek nih teman-teman. Oh, sobek ya, sobek sedikit kayaknya. Coba kalau misalkan ya paling nanti di jumper ini sobek pas garis kedua teman-teman. Oke. Coba kita lepas tanpa LCD ya, ini kita lepas saja biar enggak lengket ya. Coba kita lihat, kita cek dulu, kita pasang konektor casnya, cas tetap nggak mau hidup teman-teman ya. Kita pastikan lagi ya teman-teman, kita step by step ya, nggak mau hidup. Sekarang kita copot lagi konektor baterainya, dan kita bongkar mesin ini teman-teman. Nah ini ada baut satu, kita lepas, kita lihat, soalnya kita lihat satu persatu ya, kita cek ini pas dulu kameranya masih ada yang nyangkut enggak. Nah, kalau dia masih nyangkut atau baut lepas ya, jangan dipaksa. Nah udah ya, kita lepas. Ini kamera depannya kita lepas dulu ya, di sini ada isolasi ya, lepas dah. Nah di sini kita coba lihat dulu ya. Nah ini mesinnya seperti ini. Sekarang kita lihat, kita cek dulu ya, kita pasang kembali di sini, tapi jangan dibaut dulu ya teman-teman, pasang di sini. Oke, LCD nya pun kita pasang lagi. Nah ini agak sobek di baris kedua teman-teman, sedikit. Ini nanti ya mungkin nanti di jumper kali ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya telaten, saya jumper nggak telaten ya,
mendingan suruh beli lagi aja LCD nya ya kan gitu. Kalau misalkan jumper mungkin untungnya lebih gede teman-teman gitu. Kita coba ya, pasang kembali. Sekarang kita cas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak dia teman-teman? Nah, ini masih getar aja teman-teman ya, masih getar ya, nggak mau nyala. Nah, sekarang kita copot lagi konektor baterai teman-teman. Kita copot, kita colokin lagi. Nah, kita terus nggak mau. Nah, sekarang kita cek dulu dengan power supply, nanti yang kita perlu bantuan power supply ya. Nah, coba kita teropong LCD nya ini kok kita terus, maksudnya atau memang LCD nya yang mati atau harusnya hidup ya. Nggak mau ya. Sekarang kita cek dulu ya pakai power supply yang memastikan handphone ini hidup atau enggak ya. Kita gunakan power supply dulu. Kalau memang mesinnya hidup berarti LCD nya ya, masalahnya ini saya udah gunakan. Nah, oke, kita coba ya, kita lihat ini minnya. Kalau min ini bebas ya, ditempel gimana aja ya. Nah, yang ini plusnya kita harus mengikuti soket baterai ya. Kita coba dulu yang mana, biasanya kalau Oppo ini sebelah sini ya, Oppo ini sebelah sini. Kalau salah berarti power supply-nya bunyi dia. Nah, berarti salah ya, bukan di sini tapi di sini. Nah, berarti di sini ya plusnya ya. Nah, ini kita colokin dulu. Sekarang kita cek dia mau hidup atau enggak. Kita bantu dengan casan biar agak nah, ini di jarumnya langsung naik teman-teman ya. Nah, boleh diperhatikan ya, jarumnya langsung naik. Nah, berarti ini mesinnya hidup teman-teman. Oke, ini mesinnya hidup teman-teman ya. Perhatikan jarumnya ya, jarum panjang ini mesinnya hidup teman-teman. Mesinnya hidup, cuman hanya LCD nya aja ya. Jadi nah, dia langsung naik ya. Nah, langsung hidup teman-teman. Berarti si handphone ini mesinnya masih hidup. Nah, ini kita langsung naik lagi. Artinya ini yang rusak LCD teman-teman ya. Ini kita coba lagi ya, coba lagi kita pastikan ini kita tempelin di sini. Nah, cuman kalau terlepas ya. Lihat. Ini kemungkinan besar ya LCD teman-teman. Nah, ini udah naik ke atas. Nah, oke, kita naik turunin. Nah, jadi ini mesin hidup teman-teman ya, mesin hidup. Lihat jarumnya, jarum power supply-nya naik turun. Nah, ini tandanya LCD nya mati teman-teman. Nah, lihat ya, jarumnya naik turun. Ini menandakan mesinnya hidup, tanda-tanda mesin hidup ya, aman ya. Yang tadi saya bilang tadi soket LCD nya itu sobek ya, 3 jalur ya. Jadi ini yang sobek ini apa, lampu ya, lampu mungkin ini yang sobek ini lampu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Terus sekarang kita lihat, nah ini dia sobek. Nah, ini udah kejepit seperti ini ya teman-teman, sobek ya. Kita perhatikan ya, sobek ya, ini sobek ya, kelihatan ya teman-teman, sobek ya. Nah, ini sebelah kiri ya. Ini sobek 3 ini, 1, 2, 3 ini kayaknya jalur lampu ini, jalur lampu LCD ya. Jadi kalau getar sekali itu tanda-tandanya mesinnya hidup ya. Jadi ini udah 100% LCD teman-teman, LCD minta ganti. Ya coba nanti step 2 mungkin kalau saya bisa telaten ya saya jumper ya, karena ini LCD nya masih ori, sayang ya. Kalau nggak mau ya nggak mau ngambil susahnya ya, kita beli lagi yang baru ya, yang baru berapa paling di online ya kan. Ini ada 3 ya, putus ya. Jelas banget ini sobek ya. Nah, jelas banget teman-teman ya, jelas ya, sobek ya. Nih ya, mungkin ini kalau yang telaten ya mungkin bisa di jumper ya. Ini yang putus berapa jalur ini, 1, 2, 3, 4 jalur ya. Ini sobek ini. Nah, ini kemungkinan bisa di jumper kalau telaten, nggak telaten ya nggak jadi. Nah,
Jadi gitu teman-teman. Jadi mesin ini hidup ya. Jadi solusinya kalau teman-teman punya handphone, punya HP apapun HP-nya, kalau LCD-nya sudah mulai mangap atau jengat atau coplok, ya segera di lem ya. Kalau biasanya kalau ngelem jasa lem berapa sih? Paling nggak nyampe 30 ya jasa lem ya. Dilem buru-buru. Karena apa? Kalau ada sobek seperti ini, sayang teman-teman, karena ya karena LCD ini kan masih original ya dibandingkan sama LCD baru ya. Kualitasnya tetap bagus yang original. Jadi kalau memang udah mulai jeplak, buru-buru di lem gitu. Jangan menunggu sampai yang jeplak semuanya kayak begini, kalau fatal akibatnya. Ya, kita sampai di sini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.